Selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua tersenyum, semua dalam keadaan sehat, dan yang pasti semua sudah siap untuk menikmati berkat Tuhan pada hari Sabat ini. Bagaimana? Masih tetap bersemangat kan? Walaupun sebagian dari kita mungkin masih harus beribadah di rumah karena kondisi pandemi ini. Tetapi anak-anak Tuhan harus selalu bersemangat karena anak-anak Tuhan selalu bersukacita dalam kasih Tuhan. Baiklah, pada Sabat pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ruang cerita rohani anak-anak. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Ayo, mari kita bersama-sama supaya kita bersemangat di hari Sabat ini, bersukacita. Mari kita mengucapkan bersama-sama semboyan kita. Masih ingat kan? Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Baiklah, supaya lebih bersemangat, mari kita menyanyikan bersama-sama. Terima kasih anak-anak yang luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya di hari Sabat ini. Malaikat sementara bersukacita karena melihat anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk berbakti kepada Tuhan Yesus melalui ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Baiklah, sekali lagi tema kita pada sepanjang triwulan ini adalah senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan pada Sabat ini
kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul Yitro sudah menjadi berkat bagi Musa. Dengan demikian, mari anak-anak, siapkan hati kita, duduk dengan manis untuk mengikuti cerita rohani pada Sabat hari ini. Ayat bacaannya dapat anak-anak baca di dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Mari kita dengarkan ceritanya. Orang tua itu sementara memikirkan bagaimana proses keluarnya bangsa yang besar itu dari tanah perbudakan mereka. Aduh, kira-kira gimana ya? Ada banyak anak-anak, ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ternak. Aduh, pokoknya banyak sekali. Dan mereka semua sudah berjalan keluar dari tanah perbudakan mereka. Wah, sudah tidak sabar orang tua ini untuk menantikan ceritanya. Dan tentunya orang tua ini sangat rindu sekali untuk mendengarkan secara langsung bagaimana ceritanya tentang perjalanan keluar mereka. Sudah tentu dari seseorang yang memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Ya, dia adalah Yitro. Yitro adalah mertua Musa, dan dia mendengar segala sesuatu yang dilakukan Allah kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel umatnya, yaitu bahwa Tuhan oleh kuasanya, oleh pimpinannya telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Anak-anak tahu, waktu mereka berada di Mesir, mereka jadi budak di sana. Mereka harus bekerja keras di sana. Dan akhirnya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan supaya mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan itu. Dan sekarang mereka sementara dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan itu. Pada waktu itu, dalam perjalanan mereka, Musa dan bangsa Israel sementara berkemah di padang gurun. Setelah perjalanan mereka beberapa waktu keluar dari tanah Mesir. Maka suatu hari, Yitro mendengar kabar kalau Musa dan bangsa Israel sementara berkemah di tempat itu. Maka Yitro, bapak mertua daripada Musa, kemudian dia pengen sekali untuk datang mengunjungi Musa di padang gurun, di tempat di mana mereka sementara berkemah. Wah, ketika Musa mengetahui, dia melihat bahwa ayah mertuanya datang, maka dia cepat-cepat lari. Ia segera menyambut papa mertuanya. Wah, dia peluk, dia cium papa mertuanya. Karena apa? Karena sudah lama sekali mereka nggak bertemu. Mereka sudah sama-sama saling merindukan. Musa rindu papa mertuanya. Papa mertuanya Yitro juga sangat merindukan Musa. Oh, anak-anak, ternyata si Yitro tidak datang sendirian loh. Ia juga datang bersama dengan istrinya Musa, Sipora namanya. Dan juga siapa itu yang ada beserta dengan mereka? Oh, ada juga anak-anak Musa, yaitu si Gersom dan Eliezer. Wah, jadi lengkaplah sekarang kebahagiaan dari Musa. Dia bisa bertemu papa mertuanya, dia bisa ketemu istrinya, dia bahkan bisa ketemu kedua anaknya. Wah,
Ini adalah sebuah pertemuan yang sangat mengharukan, sebuah pertemuan yang sangat membahagiakan. Karena sudah sekian lama tahun mereka tidak bertemu satu dengan yang lain. Kemudian mereka masuk ke dalam kemah. Kemudian apa yang terjadi? Wah, Musa menceritakan kepada Yitro, papa mertuanya, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka, bangsa Israel, dari tangan orang Mesir. Wah, dia menceritakan semuanya. Bagaimana laut yang terbelah, kemudian bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya dan mereka semua selamat. Dan masih banyak lagi cerita yang disampaikan oleh Musa kepada papa mertuanya, yaitu Yitro. Oh, sebagai orang tua, Yitro sangat bahagia mendengarkan semua cerita dari Musa. Dan karena bahagianya, kemudian Yitro dia membuat persembahan, korban bakaran, korban sembelihan bagi Allah. Karena apa? Itu merupakan tanda ucapan syukur dan terima kasihnya Bapak Yitro kepada Tuhan karena sudah memimpin Musa, sudah melindungi bangsa Israel dengan segala cara Tuhan yang luar biasa. Lalu mereka mengundang Harun dan juga semua tua-tua bangsa Israel untuk datang dan makan bersama-sama dengan Yitro. Karena apa? Mereka sangat bersukacita. Mereka mengucap syukur karena semua pimpinan daripada Tuhan. Nah, pada keesokan harinya Yitro tuh lagi jalan-jalan. Kemudian dia lihat Musa sementara duduk dan dia lihat bangsa Israel banyak sekali. Waduh, apa yang sedang terjadi ya? Oh, rupa-rupanya Musa sementara duduk untuk mengadili bangsa Israel. Bahkan mulai dari pagi sampai petang. Wah, gak selesai-selesai. Musa seorang diri menangani begitu banyaknya bangsa Israel. Oh, rupa-rupanya setiap orang Israel yang mempunyai masalah, mereka datang kepada Musa. Mereka minta tolong kepada Musa. Supaya apa? Supaya menyelesaikan masalah mereka. Anak-anak bangsa Israel itu banyak sekali. Dan hampir semua itu setiap hari mempunyai masalah. Dan Musa harus seorang diri menyelesaikan masalah mereka. Kemudian Yitro berkata kepada Musa, "Musa, wah, kalau saya lihat apabila hanya kamu sendiri yang mengadili bangsa Israel, maka itu akan membuat kamu menjadi sangat lelah, Musa. Bayangkan, begitu banyaknya bangsa Israel, begitu banyaknya masalah yang mereka hadapi. Nah, semua itu harus kamu tangani sendiri. Saya lihat kamu mulai dari pagi sampai petang tidak berhenti-berhenti untuk menangani masalah. Dan itu kurang baik, Musa. Kamu bisa menjadi sangat lelah." Wah, kemudian si Yitro menasihati Musa. "Begini Musa, Papa kasih tahu kamu ya, supaya kamu Musa, kamu cari orang-orang yang dapat membantu kamu. Tapi dengan syarat ya Musa, bahwa mereka harus adalah orang-orang yang cakap. Mereka harus orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka harus orang-orang yang dapat kamu percaya. Nah, nanti pemimpin-pemimpin yang telah dipilih itulah
mereka-mereka yang akan membantu kamu mengadili bangsa itu atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, kalau perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang besar, masalah-masalah yang sulit, nah itu kamu boleh tangani. Tetapi kalau hanya perkara-perkara kecil, kalau hanya masalah-masalah kecil, biarlah diadili atau ditangani oleh mereka-mereka yang membantu kamu, Musa. Nah, sehingga itu akan meringankan beban pekerjaan Musa kepada bangsa Israel. Wah, anak-anak, Yitro walaupun sudah tua, tapi dia senang untuk menolong Musa, walaupun hanya melalui nasihat yang diberikannya. Dan tentunya hal ini kemudian menjadi berkat bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Sekarang Musa tidak harus lagi bekerja dari pagi sampai malam untuk mengadili masalah-masalah yang ada pada bangsa Israel. Musa nggak harus lagi kelelahan, kecapean, karena sekarang sudah ada yang bantu. Nah, bangsa Israel juga, mereka nggak harus berdiri dari pagi sampai sore untuk menunggu gilirannya supaya diselesaikan masalahnya. Karena sekarang juga sudah ada yang membantu untuk mengadili, membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sekarang Yitro sudah menjadi berkat bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Dan Musa pun dengan senang hati dia menuruti nasihat dari Yitro mertuanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah cerita rohani kita pada Sabat ini. Satu pelajaran yang boleh kita ambil dari cerita bagaimana Yitro sudah menjadi berkat bagi Musa. Sabat ini kembali lagi kita mempelajari sebuah pengalaman yang akan membantu kita untuk selalu senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Yitro, dia sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memimpin mantunya Musa dan bahkan seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan sebagai orang tua yang suka untuk berbuat baik, Yitro memperhatikan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan Musa sebagai seorang pemimpin. Walaupun sudah tua, Bapak Yitro tetap suka untuk berbuat baik, khususnya kepada Musa dan juga bagi bangsa Israel. Bapak Yitro sudah menolong Musa melalui nasihat yang diberikan untuk memudahkan pelayanan Musa kepada bangsa Israel. Anak-anak, Tuhan Yesus kita juga menginginkan anak-anak untuk selalu senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Tuhan Yesus punya janji bahwa Ia akan memberkati anak-anak yang senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita janji bersama untuk menjadi berkat bagi siapapun. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita bersemangat untuk berbuat baik, mari kita nyanyikan lagu berikut ini.
Terima kasih untuk semangatnya berbuat kebaikan bagi sesama. Kita akan mengakhiri cerita rohani pada Sabat ini dengan sebuah ayat hafalan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 dan 18. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Kita akan akhiri dengan doa pada Sabat pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pertemuan kita dalam ruang cerita rohani anak-anak pada Sabat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat yang suci ini. Tetap bahagia dan tetap sehat. Sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.